Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Profesor Hye Moon-oh, dosen sastra di sebuah universitas ternama. Saat memeriksa tugas mahasiswa, ia kecewa karena hampir semua tulisan terasa kosong dan tidak memiliki makna. Usai kelas, seorang mahasiswi yang juga influencer terkenal memprotes karena tugasnya diberi nilai buruk dan dicap sampah. Namun, Profesor Hye menjelaskan bahwa tulisannya hanya berisi kumpulan kata-kata orang lain tanpa ada ketulusan dari dirinya sendiri. Setelah mahasiswi itu pergi, para mahasiswa justru membicarakan Profesor Hye. Mereka menyebutnya penulis gagal yang hanya memiliki satu novel dan tak pernah berhasil menyelesaikan karya keduanya. Tak lama kemudian, Profesor Park datang meminta Profesor Hye menjadi pemandu kuliah umum bersama penulis terkenal Kim Soo-hoon. Nama itu langsung mengingatkannya pada masa lalu, ketika Kim pernah mengkritik tulisannya habis-habisan hingga menyuruhnya berhenti menulis. Kenangan itu kembali membuat Profesor Hye kehilangan percaya diri. Bahkan saat mengajar, pikirannya terus melayang hingga tanpa sadar melakukan kesalahan. Di tengah kelas, ponsel Kim Se-yoon tiba-tiba berbunyi dan Profesor Hye langsung mengusirnya. Suasana semakin canggung ketika Lee Kang mengoreksi penjelasannya yang keliru, membuat Profesor Hye hanya bisa terdiam menahan malu. Setelah kelas usai, Prof. Hye membaca tulisan milik Lee Kang. Ia langsung tertarik karena cerita tentang pertemuannya dengan Se-yoon terasa begitu hidup. Dalam tulisannya, Lee Kang menceritakan bahwa ia pertama kali bertemu Se-yoon saat bekerja paruh waktu setelah menemukan ponselnya. Mereka kemudian dipertemukan lagi di kampus, bergabung dalam klub yang sama hingga akhirnya Lee Kang mulai mengajari Se-yoon pemrograman. Kedekatan itu terus berlanjut sampai Se-yoon mengundangnya belajar di rumah. Bagi Lee Kang yang selama ini hidup kesepian, Se-yoon menjadi teman pertama yang membuatnya merasakan kehangatan. Kali ini, Lee Kang menceritakan bagaimana ia merasa nyaman saat berada di rumah Se-yoon. Ia bahkan terpikat pada ibu Se-yoon dan sempat membayangkan dirinya menjadi bagian dari keluarga mereka. Malam harinya, Prof. Hye memperlihatkan tulisan itu kepada istrinya, Jo Hyun-suk, yang merupakan seorang terapis. Menurut Hyun-suk, Lee Kang sengaja mendekati Se-yoon dengan menyembunyikan sesuatu. Justru karena itulah ceritanya terasa menarik dan membuat pembaca ingin terus mengikuti kelanjutannya. Keesokan harinya, Prof. Hye memanggil Lee Kang ke ruangannya. Ia bertanya apakah Se-yoon tahu dirinya dijadikan tokoh dalam tulisan itu. Lee Kang menjawab bahwa hanya Prof. Hye saja yang pernah membacanya. Prof. Hye kemudian menanyakan apakah Lee Kang menulis karena iri pada Se-yoon. Lee Kang menghindari pertanyaan itu dan bersedia mengganti ceritanya jika diminta. Namun Profesor Hye justru memintanya melanjutkan tulisan tersebut karena menganggapnya berbakat. Ia bahkan menawarkan kelas sastra privat setiap minggu. Lee Kang menolak karena harus bekerja mencari uang. Mendengar itu, Profesor Hye bersedia membayar salah satu pekerjaan paruh waktunya agar Lee Kang mau belajar dengannya. Lee Kang sempat salah paham, tetapi Profesor Hye menjelaskan bahwa rasa iri yang dimiliki Lee Kang bisa diubah menjadi sebuah karya yang luar biasa. Sejak saat itu, Lee Kang terus memikirkan tawaran tersebut, hingga akhirnya memutuskan menerimanya. Keesokan harinya, Profesor Hye begitu antusias menyambut murid barunya. Namun, Lee Kang datang dengan wajah murung. Ia mengaku sudah tidak bisa lagi berkunjung ke rumah Se-yoon sehingga kehilangan inspirasi menulis. Menurutnya, satu-satunya cara untuk kembali ke sana adalah membantu Se-yoon memenangkan lomba pemrograman. Cerita kemudian kembali ke masa saat Lee Kang masih sering berkunjung ke rumah Se-yoon. Ia diam-diam masuk ke kamar orang tua Se-yoon dan membuka lemari mereka sebelum akhirnya dipergoki. Ia pun berdalih hanya salah masuk kamar. Meski tetap bersikap ramah, orang tua Se-yoon mulai curiga dan sepakat mengawasinya sampai lomba pemrograman selesai. Kembali ke masa kini, Prof. Hye masih heran dengan cara berpikir Lee Kang. Tak disangka, Lee Kang justru meminta bantuannya mencuri soal lomba yang tersimpan di komputer Profesor Park. Mendengar permintaan itu, Profesor Hye langsung marah, mengusir Lee Kang sekaligus membatalkan kelas privat mereka. Sejak saat itu, Lee Kang tak pernah lagi mengumpulkan tugas. Meski Profesor Hye beberapa kali mencarinya, tak ada lagi tulisan baru darinya.
kuliah umum bersama penulis terkenal Kim Soo-hun akhirnya digelar. Saat sesi diskusi, Profesor Hae-yo melontarkan pertanyaan tajam yang menyindir Kim sebagai penulis yang hanya mengikuti selera pasar dan kehilangan originalitas. Meski menyadari sindiran itu ditujukan kepadanya, Kim tetap menjawab dengan tenang bahwa seorang penulis harus terus mengikuti perkembangan pembaca agar kreativitasnya tidak berhenti. Setelah acara selesai, para profesor mengadakan makan malam bersama Kim Soo-hun. Di tengah pujian yang terus mengalir untuk sang penulis, Profesor Hae-yo kembali merasa rendah diri hingga memilih keluar untuk menenangkan pikirannya. Di luar gedung, Profesor Hae-yo melihat Lee Kang sedang bekerja sebagai penjaga parkir sambil menulis sesuatu. Saat ditanya kenapa tidak pernah lagi mengumpulkan tugas, Lee Kang mengaku hanya iseng menulis untuk mengikuti penghargaan penulis pendatang baru setelah mendengar Profesor Hae-yo menyebutnya berbakat. Sayangnya, ia masih belum menemukan cerita yang benar-benar ingin ditulis. Profesor Hae-yo pulang dalam keadaan gelisah hingga tertidur setelah minum. Dalam mimpinya, ia melihat Lee Kang berhasil memenangkan penghargaan penulis pendatang baru sebagai murid didikannya. Prof. Hae-yo kembali memanggil Lee Kang dan mengajaknya melanjutkan kelas privat. Ia juga bertanya, apa yang dibutuhkan agar Lee Kang bisa kembali menulis sekaligus mengikuti lomba pemrograman. Demi mewujudkan hal itu, Profesor Hae-yo akhirnya nekat menyetujui rencana mencuri soal lomba dari komputer Profesor Park. Sesuai rencana, Profesor Hae-yo mengalihkan perhatian Profesor Park dengan meminta dia diajari sistem absensi online. Saat Profesor Park pergi mengambil obat, ia diam-diam menyalin file soal lomba dari komputernya. Setelah berhasil mendapatkannya, Profesor Hae-yo merasa lega sekaligus tak percaya karena baru saja melakukan tindakan paling nekat dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian, hasil lomba pemrograman diumumkan dan tim Lee Kang bersama Se-yoon berhasil meraih juara 2. Lee Kang menemui Profesor Hae-yo untuk mengucapkan terima kasih. Karena berkat bantuannya, ia kembali diundang ke rumah Se-yoon, bahkan diajak makan malam bersama keluarganya. Profesor Hae-yo pun mengajak Lee Kang kembali mengikuti kelas privat yang akan dimulai akhir pekan. Ia juga meminta Lee Kang mengirimkan tulisannya lewat email dan mengingatkan agar semua tentang kelas mereka serta rencana sebelumnya tetap dirahasiakan. Sejak saat itu, Profesor Hae-yo kembali mengajar dengan penuh semangat. Seusai mengajar, ia selalu menantikan tulisan terbaru Lee Kang yang membuatnya semakin penasaran. Di sisi lain, Lee Kang datang ke rumah Se-yoon sambil membawa setangkai mawar putih untuk ibu Se-yoon. Saat makan malam, ia menceritakan kehidupannya yang sebatang kara. Ayahnya sedang sakit keras, ibunya telah pergi meninggalkannya, dan kini ia hidup sendiri sambil bekerja paruh waktu, meski mendapat beasiswa penuh. Pengakuan itu membuat keluarga Se-yoon merasa iba. Lee Kang juga mengaku iri melihat kehangatan keluarga mereka. Orang tua Se-yoon mengatakan bahwa mulai sekarang, Lee Kang juga bagian dari keluarga mereka. Lewat tulisannya, Lee Kang turut mengucapkan terima kasih kepada Profesor Hae-yo karena berkat bimbingannya, ia akhirnya bisa sedekat itu dengan keluarga Se-yoon. Sementara itu, Hyun Suk yang membaca tulisan Lee Kang mulai curiga bahwa suaminya telah membocorkan soal lomba. Karena tak bisa lagi mengelak, Profesor Hae-yo akhirnya mengaku dialah yang mencuri soal tersebut demi membantu Lee Kang. Meski sadar tindakannya salah, ia mengaku baru kali ini merasakan sensasi keluar dari batas yang selama ini mengekangnya. Mendengar pengakuan itu, Hyun Suk justru melihat perubahan pada suaminya. Setelah saling memahami, hubungan mereka kembali membaik dan akhirnya tidur sekamar lagi setelah sekian lama. Keesokan harinya, Hyun Suk menyiapkan sarapan untuk Profesor Hae-yo dan Lee Kang. Saat datang, Lee Kang membawa 3 tangkai mawar merah untuk Hyun Suk. Profesor Hae-yo langsung menyadari ada perbedaan dengan cerita yang ditulis Lee Kang, karena di naskahnya bunga itu berwarna putih. Saat ditanya, Lee Kang hanya menjawab bahwa tulisannya bisa saja berdasarkan kenyataan atau sekedar fiksi. Ia lalu balik bertanya, apakah novel Profesor Hae-yo juga berasal dari kisah nyata? Profesor Hae-yo pun menjelaskan bahwa novelnya merupakan perpaduan antara pengalaman pribadi dan imajinasi. Setelah itu, Lee Kang membawa kabar baik. Ia mengatakan bahwa keluarga Se-yoon memintanya pindah dan tinggal bersama mereka. Selain bisa menghemat biaya hidup, Lee Kang juga yakin tinggal di sana akan memberinya lebih banyak inspirasi untuk menulis.
Namun Profesor Heo justru merasa khawatir karena keluarga Seyun terlalu mudah menerima orang asing. Li Kang menjelaskan bahwa kedua orang tua Seyun sendiri yang bersikeras mengajaknya tinggal. Bahkan ia mulai mengagumi ayah Seyun sebagai sosok panutan. Profesor Heo mengingatkan agar Li Kang tidak terburu-buru menilai seseorang. Menurutnya, ia harus mengenal seluruh anggota keluarga, terutama ayah Seyun, sebelum menyimpulkan sifat mereka yang sebenarnya. Usai kelas privat, Profesor Heo dan Hyun Suk pergi berbelanja. Di tengah perjalanan, Hyun Suk menilai suaminya sebenarnya iri karena posisi sosok panutan bagi Li Kang kini digantikan oleh ayah Seyun. Profesor Heo membantah. Tetapi Hyun Suk menjelaskan bahwa anak yang tumbuh tanpa kasih sayang sering menganggap perhatian kecil sebagai sesuatu yang sangat berarti. Karena itu, ia menyarankan Profesor Heo agar lebih peduli jika ingin benar-benar dihormati muridnya. Setibanya di rumah, Hyun Suk kembali membahas tulisan Li Kang. Ia khawatir sifat Li Kang yang tertutup bisa membuatnya melakukan sesuatu yang tak terduga setelah tinggal bersama keluarga Seyun. Ucapan itu membuat Profesor Heo teringat permainan buatan Li Kang yang menampilkan karakter memukul orang dengan palu. Meski sempat mengabaikannya, malam itu juga ia justru bermimpi Li Kang memburu keluarga Seyun. Mimpi buruk tersebut membuatnya terbangun dengan perasaan cemas. Keesokan harinya, Li Kang resmi pindah ke rumah Seyun dan disambut dengan sangat hangat hingga akhirnya merasakan kehangatan keluarga yang selama ini tidak pernah ia miliki. Saat ditawari menempati kamar kakak Seyun, ia memilih menggunakan kamar kosong. Tak lama kemudian, kakak Seyun juga menelpon untuk menyambutnya sebagai anggota baru keluarga mereka. Di balik suasana hangat itu, asisten rumah tangga bernama Min Hui justru menunjukkan sikap tidak suka pada Li Kang. Ia beberapa kali mengganggunya, bahkan menuduhnya membuang puntung rokok di taman bunga. Namun ibu Seyun membela Li Kang dan menegaskan bahwa anak-anaknya tidak pernah merokok di rumah. Meski begitu, Min Hui tetap bersikap cuek, sementara Li Kang diam-diam memperhatikan semua itu. Malam harinya, Li Kang tanpa sengaja menguping percakapan kedua orang tua Seyun. Ia mendengar ibu Seyun mengeluhkan sikap Min Hui, tetapi di sisi lain juga merasa kasihan karena Min Hui adalah seorang ibu tunggal yang harus bekerja keras. Saat melihat kemesraan kedua orang tua Seyun, perhatian Li Kang justru tertuju pada hal-hal yang tidak wajar. Ia diam-diam mengikuti mereka hingga menguping momen pribadi pasangan itu. Cerita kembali ke Profesor Heo yang membaca bagian tersebut. Ia kesal karena Li Kang lebih sibuk mengamati hal yang tidak pantas daripada mencari bahan cerita yang lebih bermakna. Namun, Li Kang beralasan karena keduanya memang terlihat sangat saling mencintai. Profesor Heo membantah dan menjelaskan bahwa kehidupan pernikahan jauh lebih rumit daripada sekedar kedekatan fisik. Li Kang malah penasaran dengan hubungan Profesor Heo dan Hyun Suk. Tak lama kemudian, Hyun Suk mengajak mereka makan bersama. Ia mengaku sangat mencintai suaminya, tetapi masih sering bertanya-tanya apakah perasaan itu benar-benar dibalas. Profesor Heo yang merasa canggung langsung menghentikan pembicaraan. Saat Hyun Suk mengatakan dirinya sedang diet, Li Kang justru memuji kecantikannya dan mengatakan ia tak perlu berdiet lagi. Ucapan itu membuat Profesor Heo salah tingkah. Malam harinya, Hyun Suk bahkan sempat cemburu setelah mengetahui tokoh wanita dalam novel suaminya terinspirasi dari cinta pertamanya. Masalah baru muncul. Li Kang sengaja menjebak Min Hee dengan menyembunyikan shell mahal milik ibu Seyun di barang-barangnya hingga ia dituduh mencuri dan kehilangan pekerjaan. Saat membaca bagian itu, Profesor Heo langsung menegur Li Kang karena tindakannya telah menghancurkan hidup Min Hee. Namun Li Kang tetap merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Profesor Heo yang semakin frustasi akhirnya menghentikan kelas privat mereka sementara. Meski begitu, Li Kang tetap melanjutkan ceritanya. Ia mengaku mengikuti saran Profesor Heo dengan mengamati orang-orang di rumah Seyun. Dari pengamatannya, ia mengklaim melihat ayah Seyun dan Min Hee bertengkar layaknya sepasang kekasih, lalu diam-diam mengikuti mereka hingga ke garasi. Di sana, ia yakin keduanya menjalin hubungan terlarang. Mendengar itu, Profesor Heo semakin marah. Ia menegaskan bahwa Li Kang bukan sedang melakukan observasi, melainkan menguntit kehidupan orang lain. Semua tuduhannya hanyalah asumsi yang bisa melukai banyak orang. Menurut Profesor Heo, seseorang harus menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu sebelum menulis tentang kehidupan orang lain. Profesor Heo menceritakan semua kejanggalan itu kepada Hyun Suk, namun Hyun Suk menganggap kekhawatirannya berlebihan karena Li Kang masih terlihat seperti anak yang normal. Di sisi lain, diperlihatkan Li Kang berjalan pada malam hari sambil membawa palu yang berlumuran darah sebelum mengetuk pintu sebuah rumah.
Tak lama kemudian, Lee Kang menelpon Profesor Heo dan mengaku mengalami kecelakaan. Namun sesampainya di lokasi, Lee Kang justru menunjukkan ayah Se-yun dan Min-hee yang sedang masuk ke sebuah hotel, seolah membuktikan semua cerita yang selama ini ia sampaikan. Merasa hanya dipermainkan, Profesor Heo menolak mempercayai Lee Kang. Ia mengatakan tidak ingin ikut terlibat dalam gosip murahan dan memutuskan mengakhiri kelas privat mereka. Namun di tengah perdebatan, sebuah mobil tiba-tiba menabrak Min-hee. Saat itulah Profesor Heo menyadari bahwa pria yang bersamanya memang ayah Se-yun yang ternyata adalah penulis terkenal Kim Soo-hun. Fakta itu membuat Profesor Heo terkejut sekaligus semakin cemas karena dugaan Lee Kang perlahan mulai terbukti. Di tengah situasi yang mencekam, Profesor Heo semakin terguncang setelah mengetahui bahwa Kim Soo-hun terlibat dalam kecelakaan itu. Ia dan Lee Kang pun memilih pergi karena tidak ingin ikut campur. Lee Kang meminta maaf. Ia mengaku hanya ingin membuktikan bahwa semua cerita yang selama ini ia tulis memang benar. Saat tiba di depan rumah Kim Soo-hun, Lee Kang meminta diturunkan di sana. Hal itu membuat Profesor Heo curiga dan bertanya apakah ia sebenarnya mengenal Kim Soo-hun. Namun Lee Kang mengaku tidak pernah memperhatikan nama-nama penulis terkenal termasuk Kim Soo-hun. Sepeninggal Lee Kang, Profesor Heo kembali tenggelam dalam tulisannya. Saat membaca bagian tentang Ibu Se-yun, ia justru teringat pada cinta pertamanya semasa kuliah, An Eun-ju. Diceritakan bahwa saat masih kuliah, Heo Moon-oh pernah menyatakan perasaannya kepada Eun-ju dengan memberikan sebuah buku. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena Eun-ju memilih Kim Soo-hun. Kenangan itu kembali membangkitkan rasa iri yang selama ini ia pendam. Profesor Heo tampak kehilangan fokus saat mengajar. Setelah kelas selesai, ia memanggil Lee Kang dan kembali membahas kecelakaan Min-hui. Dengan wajah murung, Lee Kang mengabarkan bahwa Min-hui meninggal dunia pada malam itu. Lee Kang balik bertanya, apakah Profesor Heo mengenal Kim Soo-hun? Meski berusaha mengelak, Lee Kang langsung menyadari kebohongannya karena tahu mereka pernah tampil bersama dalam kuliah umum. Kemudian Lee Kang mengaku merasa ada sesuatu yang janggal pada diri Kim Soo-hun meski semua orang menganggapnya sosok yang baik. Setelah itu, ia menyerahkan tulisan terbarunya. Profesor Heo mulai menyesali keputusannya yang sempat ingin mengakhiri kelas privat mereka. Rasa penasarannya pun membuat ia kembali membaca tulisan tersebut. Dalam ceritanya, Lee Kang diam-diam menguping percakapan Kim Soo-hun dan Eun-ju yang sedang membahas Min-hui yang menghilang. Kim Soo-hun berpura-pura tidak mengetahui apapun, dan sikap itu justru membuat Lee Kang semakin curiga. Tak lama kemudian, mereka berkumpul untuk sarapan. Di tengah makan, Eun-ju tiba-tiba menerima telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa Min-hui telah meninggal dunia. Kabar itu membuat Se-yun mendadak kejang hingga Eun-ju panik. Sementara Kim Soo-hun justru tetap tenang dan mengatakan bahwa putranya hanya perlu beristirahat. Setelah keadaan mereda, Kim Soo-hun mengeluhkan kondisi Se-yun yang tak kunjung pulih meski sudah menjalani berbagai terapi. Eun-ju merasa sangat bersalah karena sempat memarahi Min-hui sebelum wanita itu meninggal. Semua percakapan tersebut kembali diam-diam diamati oleh Lee Kang. Di akhir pengamatannya, ia melihat Kim Soo-hun tersenyum tipis seolah menyembunyikan sesuatu yang semakin memperkuat kecurigaannya. Kisah kembali ke Profesor Heo yang semakin penasaran dengan kelanjutan tulisan Lee Kang. Ia pun mendatangi Lee Kang yang sedang bekerja di minimarket. Awalnya pura-pura hanya lewat, tetapi akhirnya mengakui bahwa keputusannya mengakhiri kelas privat sebelumnya hanyalah karena emosi. Lee Kang memakluminya, karena mengira Profesor Heo tidak nyaman mendengar cerita tentang Kim Soo-hun. Namun Profesor Heo menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak dekat, dan ia ingin kelas privat tetap berlanjut agar cerita itu bisa diselesaikan. Lee Kang merasa sangat bersyukur. Profesor Heo kemudian mengingatkan agar kelas privat mereka tetap dirahasiakan dari Kim Soo-hun. Lee Kang pun menyetujuinya. Kelas mereka kembali berlanjut. Kali ini Profesor Heo meminta Lee Kang tidak terburu-buru menuduh Kim Soo-hun, melainkan mencari bukti yang lebih kuat dengan kembali menyelidiki hotel tempat Kim dan Min-hee pernah bertemu. Lee Kang pun bersemangat melanjutkan penyelidikannya. Malam harinya, Profesor Heo mengajak Hyun-suk berkencan ke bioskop. Namun di tengah acara, Lee Kang mengirim pesan bahwa ia baru saja pergi ke hotel dan akan mengirim lanjutan ceritanya dalam 2 jam. Sejak itu, Profesor Heo tak lagi fokus menikmati waktu bersama istrinya. Saat Hyun-suk dan pasangan Profesor Park sedang berobrol, Profesor Heo justru terus menunggu kiriman Lee Kang. Bahkan ketika Hyun-suk disinggung soal kegugurannya, pikirannya tetap dipenuhi rasa penasaran. Begitu naskah baru dikirim, Profesor Heo langsung pergi ke toilet untuk membacanya. Dalam cerita itu, Lee Kang kembali ke hotel tempat Min-hee mengalami kecelakaan. Ia mencoba mencari informasi tentang Kim Soo-hun, tetapi hampir tidak ada staf yang mengenalnya.
hingga akhirnya ia bertemu Jae-sik, mantan seniornya yang kini bekerja di hotel itu. Jae-sik mengaku sempat melihat Kim Soo-hun bertengkar dengan Min-hee sebelum kecelakaan terjadi. Ia juga mengungkapkan bahwa Kim Soo-hun rutin menyewa kamar suite yang sama beberapa kali setiap bulan dengan pesanan yang selalu identik. Yang membuatnya curiga, di kamar itu sering terlihat pakaian wanita yang berbeda-beda setiap kali Kim Soo-hun menginap. Lee Kang semakin yakin Kim Soo-hun menyimpan kehidupan rahasia. Saat Jae-sik hendak menceritakan kejadian sebelum kecelakaan, Profesor Heo terpaksa menghentikan bacaannya karena dipanggil Profesor Park. Ternyata Kim Soo-hun baru saja datang menemui mereka. Pertemuan itu semakin membuat Profesor Heo tidak nyaman. Di balik sikap ramah Kim Soo-hun, ia merasa ada banyak hal yang disembunyikan. Saat pembicaraan beralih ke masa kuliah, Kim Soo-hun mengenang Profesor Heo sebagai mahasiswa yang selalu duduk di bangku paling belakang sambil mengamati keadaan sekitar. Ucapan itu kembali membuat Profesor Heo merasa rendah diri hingga ia segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan proyek buku terbaru Kim Soo-hun. Karena semakin diliputi rasa iri, Profesor Heo bertanya dari mana Kim Soo-hun mendapatkan inspirasi menulis. Ia pun menyindir apakah inspirasi itu berasal dari liburan bersama wanita lain. Kim Soo-hun sempat terkejut, tetapi tetap membantah tuduhan tersebut. Melihat suasana mulai memanas, Hyun-suk segera menjelaskan bahwa suaminya hanya penasaran karena sejak novel pertamanya, Profesor Heo mengalami kebuntuan dalam menulis. Namun sepulang ke rumah, Profesor Heo justru meluapkan emosinya kepada Hyun-suk. Ia merasa dipermalukan di depan semua orang. Hyun-suk lalu menyinggung bahwa suaminya tampaknya masih belum bisa melupakan kenyataan bahwa Kim Soo-hun menikahi Eun-ju, wanita yang dulu dicintainya. Ucapan itu kembali memicu pertengkaran hingga Profesor Heo memilih mengurung diri di ruang kerjanya sambil melanjutkan membaca tulisan Lee Kang. Dalam cerita itu, Lee Kang mengungkapkan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Jae-sik sempat mendengar Kim Soo-hun mengancam Min-hee saat mereka bertengkar. Namun setelah dipanggil kembali bekerja, ia tidak mengetahui apa yang terjadi berikutnya. Sebelum berpisah, Jae-sik juga bercerita bahwa pernah ada seorang pemuda seusia Lee Kang yang datang mencari informasi tentang Kim Soo-hun. Pemuda itu yakin kematian Min-hee bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Cerita tersebut membuat Profesor Heo semakin larut dalam pikirannya. Ia bahkan bermimpi seolah berada di hotel saat mendengar pertengkaran Kim Soo-hun dan Min-hee, lalu melihat Eun-ju tergeletak bersimbah darah di dalam sebuah mobil. Profesor Heo pun terbangun dengan perasaan cemas dan segera meminta Lee Kang pencari petunjuk lain di hotel untuk mengetahui identitas pemuda misterius itu. Lee Kang mengaku bahwa ia juga baru saja menemukan petunjuk baru. Di sisi lain, Se-yun tidak tiba merobek sebuah buku sambil meluapkan emosinya. Setelah itu, ia menelpon kakaknya, Jong-hee, dan mengatakan bahwa ayah mereka telah melenyapkan seseorang. Lee Kang kemudian mengungkapkan bahwa pemuda yang datang ke hotel saat Min-hee mengalami kecelakaan memang adalah Se-yun. Bahkan dalam ceritanya, Se-yun sempat menelpon kakaknya dan mengatakan bahwa ayah mereka telah melenyapkan seseorang. Namun, Profesor Heo langsung mengingatkan bahwa semua itu masih sebatas dugaan. Ia meminta Lee Kang tidak terburu-buru menyimpulkan dan mengulang ceritanya berdasarkan fakta yang benar-benar ia ketahui. Lee Kang lalu menjelaskan bahwa sejak kematian Min-hee, sikap Se-yun memang berubah drastis. Ia sering mengurung diri di kamar, kehilangan semangat, dan tidak mau diganggu. Eun-ju sempat mengenang masakan Min-hee yang dulu sangat disukai Se-yun. Namun, Kim Soo-hun langsung menghentikan pembicaraan itu dan meminta istrinya berhenti membahas orang yang sudah meninggal. Sikap tersebut membuat Se-yun semakin kesal, apalagi Min-hee bahkan belum dimakamkan dengan layak. Ketika Eun-ju mengusulkan penggalangan dana untuk pemakaman Min-hee, Kim Soo-hun kembali menolak dan mengatakan bahwa ia akan mengurus semuanya sendiri. Muak dengan sikap ayahnya, Se-yun pun memilih pergi. Mendengar cerita itu, Profesor Heo ikut khawatir pada keselamatan Eun-ju. Ia juga heran karena Se-yun tetap terlihat biasa saja saat berada di kampus. Lee Kang menjelaskan bahwa Se-yun hanya bersikap normal di depan orang lain, sementara di rumah kondisinya sangat berbeda. Karena itu, Profesor Heo meminta Lee Kang kembali ke hotel untuk mencari bukti bahwa pemuda itu datang ke sana memang Se-yun. Sementara itu, Profesor Heo sendiri diam-diam memperhatikan Se-yun di kampus sambil terus memikirkan apa yang sebenarnya diketahui mahasiswa itu. Keesokan harinya, Lee Kang menemui Jong-hoo untuk meminta tanda tangan di novel miliknya. Tak lama kemudian, Eun-ju datang membawa makanan. Saat Jong-hoo menanyakan keberadaan ayahnya di hari ulang tahunnya, Eun-ju menjelaskan bahwa Kim Soo-hun sedang menghadiri pemakaman Min-hee. Merasa ada yang janggal, Jong-hoo mengajak Se-yun berbicara berdua setelah melihat kondisi adiknya yang terus murung. Lee Kang diam-diam mengikuti Jong-hoo dan Se-yun, lalu menguping percakapan mereka. Jong-hoo menduga ayah mereka hanya berselingkuh dengan Min-hee, namun Se-yun membantah dan menegaskan bahwa ayah mereka telah melenyapkan Min-hee.
Jong-Hu mengaku sebenarnya ibu mereka sudah mengetahui perselingkuhan Kim Soo-hun, tetapi sengaja menutupinya demi keluarga. Ia bahkan sempat ingin membongkar semuanya di pesta ulang tahun sang ayah. Namun, Se-yun melarangnya karena khawatir kondisi mental ibu mereka kembali memburuk. Meski begitu, Se-yun tetap bersikeras bahwa yang terjadi bukan sekedar perselingkuhan, melainkan pembunuhan. Di tengah perbincangan, Eun-ju memanggil mereka, namun yang ditemuinya justru Lee Kang di perpustakaan. Ia lalu meminta pendapat Lee Kang tentang kue ulang tahun yang sedang dibuatnya. Setelah itu, Lee Kang kembali mengikuti kakak beradik tersebut hingga ke garasi. Sayangnya, ia hanya sempat mendengar Jong-Hu yang menganggap Se-yun berhalusinasi dan memintanya menutupi skandal ayah mereka demi menjaga nama baik keluarga. Bahkan ia mengancam akan menghentikan Se-yun jika berani membongkar semuanya. Sejak saat itu, Se-yun kembali mengurung diri di kamarnya. Mendengar cerita tersebut, Profesor Heo mulai terkejut. Ia menyarankan agar mereka kembali fokus mencari bukti yang benar-benar kuat. Namun Lee Kang justru mengusulkan agar Eun-ju mengetahui perselingkuhan suaminya supaya Se-yun mau mengungkap semua yang ia ketahui. Profesor Heo langsung menolak karena khawatir Eun-ju tidak sanggup menerima kenyataan itu. Lee Kang pun curiga bahwa Profesor Heo lebih mengkhawatirkan Eun-ju daripada Se-yun. Akhirnya, Profesor Heo mengaku bahwa Eun-ju adalah junior sekaligus cinta pertamanya semasa kuliah. Sepulang dari kampus, Profesor Heo tanpa sadar mengikuti Eun-ju hingga ke sebuah galeri tempat Kim Soo-hun juga berada. Melihat keduanya bersama membuatnya kembali teringat masa lalu dan semakin iba pada Eun-ju yang terus diselingkuhi suaminya. Malam harinya, Profesor Heo tertidur di ruang kerjanya sambil memanggil nama Eun-ju hingga didengar Hyun-suk. Setelah itu, Hyun-suk mengajaknya berbincang. Ia mengaku hubungan mereka mulai membaik sejak menjalani konseling, lalu meminta maaf karena dulu sempat membuat Profesor Heo kehilangan semangat hingga berhenti menulis. Namun Profesor Heo meminta Hyun-suk tidak lagi membahas masa lalu. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Lee Kang dan langsung meninggalkan istrinya untuk menghubunginya. Lee Kang menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah surat misterius milik Kim Soo-hun. Awalnya Kim mengaku surat itu hanya dari seorang penggemar. Namun setelah membacanya, ia mendadak panik hingga tanpa sengaja menjatuhkan sebotol wine. Karena curiga, Lee Kang diam-diam masuk ke ruang kerja Kim Soo-hun. Ia melihat Kim menghancurkan surat tersebut sebelum pergi membawa sebuah buku. Setelah keadaan sepi, Lee Kang mengumpulkan sobekan surat itu dan menyusunnya kembali. Dari sana, ia menemukan petunjuk tentang rekaman CCTV rumah sakit tempat Min-hee dirawat pada malam kecelakaan. Lee Kang juga menceritakan bahwa sejak menerima surat itu, Kim Soo-hun terlihat gelisah. Saat Eun-ju mengajak keluarganya menonton film tengah malam, Kim Soo-hun menolak dengan alasan ada janji. Merasa ada yang tidak beres, Lee Kang diam-diam mengikuti Se-yun yang hendak menemui ayahnya di sebuah taman. Meski sempat ragu, akhirnya Profesor Heo mengizinkan Lee Kang melakukan pengintaian dengan syarat tetap berhati-hati. Profesor Heo mendapati Hyun-suk mabuk. Hyun-suk mengeluhkan sikap suaminya yang semakin tertutup dan selalu menyembunyikan sesuatu. Namun Profesor Heo justru menyuruhnya berhenti mengeluh, yang membuat Hyun-suk semakin kecewa. Sementara itu, Lee Kang terus mengawasi pertemuan Se-yun dan Kim Soo-hun, sedangkan Prof Hee tak henti-hentinya mencoba menghubunginya karena penasaran dengan hasil pengintaian. Menjelang tengah malam, Lee Kang akhirnya datang ke rumah Prof Heo sambil membawa fakta mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa orang yang selama ini diam-diam mencari informasi di hotel dan rumah sakit ternyata bukan Se-yun, melainkan Eun-ju. Tanpa mereka sadari, seluruh percakapan itu didengar Hyun-suk dari balik pintu. Lee Kang kemudian menceritakan hal paling mengejutkan. Setelah Kim Soo-hun menerima telepon dan buru-buru pergi, ia memergoki seseorang yang menyamar sebagai Se-yun. Saat berhasil menghentikannya, ternyata orang itu adalah Eun-ju. Dari situ, Lee Kang sadar bahwa Eun-ju sudah lama mengetahui perselingkuhan suaminya, bahkan dugaan pembunuhan Min-hee. Eun-ju sempat meminta Lee Kang tidak ikut campur, tetapi Lee Kang meyakinkannya bahwa ia hanya ingin membantu mengungkap kebenaran. Akhirnya Eun-ju pun bersedia menceritakan semuanya. Profesor Heo yang semakin penasaran meminta Lee Kang menceritakan semuanya secara rinci. Namun sebelum sempat melanjutkan, Lee Kang menerima kabar buruk dan buru-buru meninggalkan rumah Prof Heo. Keesokan harinya, Profesor Heo terus menunggu kabar Lee Kang hingga sulit berkonsentrasi saat mengajar maupun mengikuti rapat. Beberapa hari kemudian, Lee Kang akhirnya menghubunginya dan menjelaskan bahwa ia sedang berada di luar kota untuk menjaga ayahnya yang dirawat di rumah sakit.
Ia berjanji akan mengirimkan lanjutan tulisannya dalam waktu seminggu. Saat sedang mengajar, Profesor Haeyo akhirnya menerima file dari Lee Kang. Ia bahkan langsung meliburkan kelas agar bisa segera membaca kelanjutan cerita itu. Dalam pengakuannya, Eunju mengaku sudah lama mengetahui perselingkuhan Kim Soo-hun, tetapi memilih diam demi melindungi anak-anaknya. Namun kali ini ia tak bisa lagi menerima karena suaminya sampai membawa selingkuhannya ke rumah. Awalnya, Eunju berniat menjebak Min-hee, namun tanpa sengaja ia justru menemukan alat tes kehamilan di dalam tas wanita itu. Sejak saat itu, kecurigaannya semakin besar, apalagi Kim Soo-hun terus membela Min-hee setiap kali masalah muncul. Keesokan harinya, Eunju mendatangi apartemen Min-hee untuk meminta penjelasan. Dengan tenang, Min-hee mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya bukan anak Kim Soo-hun, melainkan pria lain. Ia juga mengungkap bahwa Kim Soo-hun adalah sosok munafik yang bahkan mencuri karya orang lain. Pengakuan itu membuat Eunju sangat terkejut, sementara cerita kembali ke masa kini. Di sisi lain, Profesor Haeyo semakin penasaran dengan rahasia keluarga Kim Soo-hun. Tak lama kemudian, Hyun Suk memberitahu bahwa acara peluncuran buku Profesor Park akan segera digelar, dan Kim Soo-hun beserta Eunju juga dijadwalkan hadir. Setelah itu, Profesor Haeyo keluar membeli rokok sambil terus mendesak Lee Kang agar segera melanjutkan ceritanya. Karena tak kunjung mendapat balasan, ia mulai membayangkan sendiri kelanjutannya. Dalam bayangannya, Kim Soo-hun ternyata mencuri naskah milik kakak Min-hee. Awalnya, Min-hee menyerahkan naskah itu kepada Kim Soo-hun agar dibantu diterbitkan. Namun saat buku terbaru Kim terbit, isinya justru sama persis dengan naskah tersebut. Ketika dituduh mencuri, Kim membantah. Beruntung, Min-hee masih menyimpan file asli dan mengancam akan membongkar semuanya ke publik. Kembali ke masa kini, Profesor Haeyo merasa puas karena akhirnya Kim Soo-hun berada di bawah tekanan. Ia pun memberitahu Hyun Suk bahwa dirinya akan menghadiri acara peluncuran buku Profesor Park. Hyun Suk langsung curiga dan bertanya apakah tujuan sebenarnya adalah bertemu Eunju, membuat Profesor Haeyo hanya terdiam. Sementara itu, Eunju masih sulit mempercayai pengakuan Min-hee. Untuk meyakinkannya, Min-hee menunjukkan bekas luka akibat serangan Kim Soo-hun dan mengaku pernah hampir dibunuh. Ia juga berjanji akan menyerahkan file asli naskah itu jika Eunju menyiapkan sejumlah uang. Namun keesokan harinya, Min-hee justru ditemukan meninggal dunia. Sejak saat itu, Eunju semakin yakin suaminya adalah pelakunya, dan diam-diam mulai menyelidiki kasus tersebut. Sebelum melanjutkan penyelidikan, Eunju mengunjungi anak Min-hee di panti asuhan. Di sana, ia menerima sebuah file penting, yang ternyata merupakan dokumen miliknya sendiri. Setelah melihat isi file itu, akhirnya Eunju sadar sepenuhnya atas semua kejahatan suaminya. Meski begitu, demi melindungi keluarganya, Eunju memilih menghilangkan barang bukti dan menjalani hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Keputusan itu membuat Prof. Haeyo sangat kesal. Keesokan harinya, ia mempertanyakan tindakan Eunju kepada Lee Ka-yong. Namun Lee Ka-yong hanya menjawab bahwa ia menuliskan apa yang dilihatnya. Lalu balik bertanya, apakah Profesor Haeyo sebenarnya cemburu karena Eunju tetap memilih melindungi suaminya? Mendengar pertanyaan itu, Prof. Haeyo langsung menutup telepon saat Hyun Suk datang. Tak lama kemudian, Hyun Suk mengalami sakit perut sehingga Prof. Haeyo menyuruhnya beristirahat dan berangkat sendiri ke acara peluncuran buku Profesor Park. Namun setibanya di sana, ia kecewa karena Kim Soo-han dan Eunju ternyata tidak hadir. Sementara itu, Hyun Suk pergi sendiri ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Di sana, ia tanpa sengaja mendengar percakapan sepasang suami istri yang membuatnya semakin sedih. Sepulang dari acara, Prof. Haeyo kembali menerima lanjutan cerita dari Lee Ka-yong tentang keluarga Kim Soo-han. Dalam lanjutan cerita, terungkap bahwa setelah barang bukti dihilangkan, kondisi Se-yun semakin terpuruk. Ia akhirnya mengaku kepada Eunju bahwa dirinya melihat langsung Kim Soo-han berada di lokasi kecelakaan dan mengambil tas milik Min-hee. Se-yun juga yakin Min-hee sebenarnya masih hidup setelah tertabrak. Namun begitu mengetahui korban masih sadar, Kim Soo-han langsung mengikuti ambulans ke rumah sakit. Saat Se-yun tiba di sana, Min-hee sudah meninggal, sementara ia melihat ayahnya baru saja keluar dari rumah sakit. Pengakuan itu membuat Eunju dipenuhi rasa bersalah. Ia pun mengajak Se-yun bekerja sama untuk menjebak Kim Soo-han agar mengakui semua perbuatannya. Malam itu, rencana mereka mulai dijalankan. Se-yun mencari rekaman CCTV di rumah sakit, sementara Eunju memancing Kim Soo-han datang ke taman.
Namun rencana tersebut gagal. Eunju justru mengetahui bahwa Jongho juga sudah mengetahui rahasia ayahnya. Sedangkan Seyun menelpon sambil menangis karena tidak berhasil menemukan rekaman CCTV. Kegagalan itu membuat Eunju semakin putus asa dan menyesali keputusannya menghilangkan barang bukti. Di saat yang sama, Profesor Haeyo yang semakin terobsesi pada cerita tersebut seolah membayangkan dirinya hadir untuk membantu Eunju. Tak lama kemudian, Profesor Haeyo menelpon Lee Ka-yong dan memintanya merekayasa bukti agar Kim Soo-han benar-benar membunuh Min Hui. Ia bahkan menyuruh Lee Ka-yong mengaku sebagai saksi mata demi menutup cerita yang sedang ditulisnya. Lee Kang terkejut dengan permintaan Profesor Haeyo yang memintanya merekayasa cerita. Menurutnya, ia tidak bisa menulis sesuatu yang tidak pernah dilihat sendiri. Jika Prof. Haeyo menginginkan akhir seperti itu, lebih baik menulisnya sendiri. Prof. Haeyo sempat bersikeras, tetapi akhirnya sadar bahwa selama ini justru ia yang selalu meminta Lee Kang menulis secara objektif. Karena kehabisan cara, ia pun mulai menulis versinya sendiri berdasarkan imajinasi dan potongan cerita dari Lee Kang. Saat teringat hinaan Kim Soo-han di masa lalu, semangat menulisnya kembali bangkit. Kim Soo-han juga berhasil menyelesaikan novel terbarunya dan menyebutnya sebagai novel keduanya. Di saat yang sama, Lee Kang menelpon Profesor Haeyo dan mengatakan bahwa kisah keluarga Kim ternyata belum berakhir. Menurutnya baru saja terjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Lee Kang menjelaskan bahwa tengah malam sebelumnya, Seyun sempat mengirim pesan suara berisi permintaan tolong, tetapi setelah itu tidak bisa lagi dihubungi. Mendengar kabar itu, Profesor Haeyo langsung panik. Dalam bendaknya, ia membayangkan Kim Soo-han telah membunuh keluarganya dan berusaha menghilangkan semua barang bukti. Begitu mendapat alamat rumah Kim Soo-han, Profesor Haeyo langsung melaju ke sana sambil menghubungi polisi dan pemadam kebakaran. Namun setibanya di lokasi, semua orang dibuat bingung karena tidak terjadi apapun. Meski begitu, Profesor Haeyo terus berteriak bahwa Eunju harus diselamatkan dan Kim Soo-han adalah seorang pembunuh, hingga akhirnya polisi mengamankannya. Tak lama kemudian, Kim Soo-han, Eunju, dan Seyun keluar rumah dengan wajah kebingungan karena tidak mengerti alasan Profesor Haeyo membuat keributan. Sepulang dari sana, pikiran Profesor Haeyo semakin kacau. Ia mencoba menghubungi Lee Kang tetapi panggilannya tidak dijawab. Tak lama kemudian, ia sempat melihat Lee Kang keluar dari rumahnya sendiri. Saat dikejar, Lee Kang hanya tersenyum lalu melarikan diri hingga menghilang. Ketika masuk ke rumah, Profesor Haeyo terkejut melihat Hyun Suk sedang mengemasi barang-barangnya. Ia langsung menanyakan apa yang dilakukan Lee Kang saat berdua dengannya. Namun Hyun Suk hanya diam, membuat Profesor Haeyo semakin curiga dan menuduh mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya Hyun Suk menjelaskan bahwa Lee Kang memang beberapa kali menemui Hyun Suk karena khawatir Profesor Haeyo mulai kehilangan akal akibat terlalu terobsesi dengan kisah Eunju. Ia juga mengatakan bahwa Profesor Haeyo sudah tidak lagi mencari kebenaran, melainkan terus berasumsi sesuai imajinasinya sendiri. Ia pun memutuskan mengakhiri pernikahan mereka dan berkata bahwa sudah saatnya menjalani kisah hidupnya sendiri. Profesor Haeyo hanya bisa terdiam dan menangisi kepergian istrinya. Tak lama kemudian, Profesor Park menerima tulisan anonim yang beredar di forum kampus. Isinya menuduh Profesor Haeyo memaksa seorang mahasiswa menulis fitnah tentang Kim Soo-han beserta keluarganya, bahkan membocorkan soal lomba pemrograman. Profesor Haeyo segera menuju ruangannya untuk mencari naskah novel yang ditulisnya. Namun naskah itu sudah hilang. Saat mencoba menghubungi Lee Kang, nomor mahasiswa itu ternyata sudah tidak aktif. Tak lama kemudian, skandal Profesor Haeyo menyebar ke seluruh kampus. Ia dituduh memanfaatkan kelas privat untuk menyuruh mahasiswanya menulis novel berisi fitnah tentang Kim Soo-han. Ia menjadi bahan cibiran bahkan dilempari gulungan kertas oleh para mahasiswa. Akhirnya, Prof. Haeyo menjalani sidang etik kampus. Pihak komite menilai ia tidak memiliki bukti atas semua tuduhannya, sering meliburkan kelas, jarang menghadiri rapat dosen, hingga terbukti membocorkan soal lomba. Mereka juga mempertanyakan tuduhannya terhadap Lee Kang karena mahasiswa itu sedang cuti dan tidak ada bukti bahwa dirinya benar-benar ditipu. Profesor Haeyo tak mampu memberikan penjelasan yang meyakinkan. Akibatnya, ia resmi diberhentikan dari kampus. Sejak saat itu, hidupnya semakin berantakan. Hyun Suk istrinya telah pergi, sementara ia terus menerima hinaan dan telepon iseng dari orang-orang yang mencemoohnya. Tak lama kemudian, Lee Kang akhirnya menghubunginya dan mengirimkan tulisan yang menjelaskan alasan dibalik semua kebohongannya. Ternyata semuanya berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi 12 tahun sebelumnya.
12 tahun lalu, Profesor Heo dan Hyun Suk mengunjungi sebuah panti asuhan tempat Hyun Suk memberikan konseling kepada anak-anak. Di sana, Profesor Heo melihat seorang anak yang memilih menyendiri di dekat danau, lalu menghampirinya untuk menanyakan alasan ia menjauh dari yang lain. Anak itu mengaku bosan karena orang dewasa selalu bertanya tentang orang tuanya. Untuk membuatnya lebih nyaman, Profesor Heo mengajaknya bercerita lewat kisah keluarga bebek. Dengan cara itu, anak yang bernama Likang akhirnya mau menceritakan masa lalunya tanpa harus mengungkit luka secara langsung. Saat Profesor Heo dan Hyun Suk hendak pulang, Likang diam-diam meminta alamat mereka agar bisa mengirimkan cerita. Namun setelah Hyun Suk memberikan alamat tersebut, Profesor Heo justru mengeluh karena merasa itu hanya akan merepotkan. Ia bahkan mengatakan bahwa kisah Likang terlalu menyedihkan dan hanya ia dengarkan demi mencari inspirasi. Tanpa mereka sadari, semua ucapan itu didengar langsung oleh Likang. Sejak saat itu, Likang mengetahui bahwa Profesor Heo mengajar di Universitas Yenso. Bertahun-tahun kemudian, ia sengaja mendaftar di kampus yang sama. Dari Seyun dan Jongho, ia juga mengetahui hubungan Profesor Heo dengan Kim Suhon dan cinta pertamanya kepada Enju. Karena itulah, Likang sengaja mendekati Seyun hingga berhasil menjadi sahabatnya dan diterima di rumah keluarga Kim. Faktanya, semua cerita tentang Minhui hanyalah karangan Likang. Saat kejadian tabrak lari, korban sebenarnya adalah seorang pegawai penerbit, bukan Minhui. Likang sengaja mengarahkan semua tuduhan kepada Kim Suhi karena tahu Profesor Heo menyimpan kebencian lama terhadapnya. Bahkan saat bekerja di minimarket, Likang terus memancing Profesor Heo agar tetap melanjutkan kelas privat. Tanpa disadari, cerita tentang keluarga Kim yang selama ini diyakini sebagai tulisan Likang justru perlahan berubah menjadi hasil imajinasi Profesor Heo sendiri. Terungkap pula bahwa saat mengambil cuti, Likang sebenarnya sedang merawat pengasuh panti asuhan yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya. Dari sanalah, ia kembali menghubungi Profesor Heo dan bertanya bagaimana akhir cerita yang telah ia ciptakan. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, Prof. Heo hanya bisa terdiam. Ia akhirnya tertawa getir karena menyadari dirinya telah ditipu habis-habisan oleh Likang sebagai bentuk balas dendam atas luka di masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Profesor Heo memulai hidup baru dengan bekerja di sebuah toko buku sambil kembali menulis novel. Likang datang membeli buku klasik dan bertanya apakah ia masih boleh menjadi muridnya, karena ada satu cerita lagi yang ingin ia tulis. Itulah akhir dari drama Notes from the Last Row. Kisah Profesor Heo dan Likang membawa kita ke dalam permainan psikologis yang penuh kebohongan, obsesi, manipulasi dan batas tipis antara kenyataan dengan imajinasi. Sepanjang cerita, kita diajak menebak mana yang benar dan mana yang hanya rangkaian cerita yang sengaja dibentuk untuk memengaruhi orang lain. Di balik semua misteri itu, tersimpan luka masa lalu yang akhirnya mengubah hubungan antara seorang guru dan murid menjadi permainan balas dendam yang tak pernah diduga. Pada akhirnya, drama ini menunjukkan bahwa obsesi, rasa iri dan penyesalan dapat membutakan seseorang hingga sulit membedakan fakta dengan asumsi. Sementara bagi Likang, luka yang dipendam sejak kecil ternyata mampu membentuk rencana yang begitu panjang hanya demi membalas satu kalimat yang tak pernah ia lupakan. Notes from the Last Row juga mengingatkan bahwa seorang penulis memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara orang melihat sebuah kebenaran. Karena itu, setiap cerita seharusnya dibangun di atas kejujuran, bukan prasangka atau keinginan untuk membenarkan keyakinan sendiri. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.